Oke. Berpikir bahwa segala sesuatu ini adalah fase. Gak akan ada yang namanya cahaya tanpa kegelapan. Kamu gak akan bersinar seterang itu kalau kamu tidak diiringi dengan kegelapan. Kamu gak akan tahu. Padahal kalau mau sukses itu ada 4 hal. Kalau mau sukses dalam hidup ya. Apa tuh, Kak? Jadi yang pertama adalah baca. Iqra. Bahkan di dalam agama Islam juga ada Iqra. Baca, baca, baca. Yang kedua, jurnal. Law of attraction itu kan, KJJ. Kita fokus ke mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita fokus bersyukur tentang apapun yang ada di dalam hidup kita. Lalu kita menyeting tujuan. Ingat guys, ketika keyakinan ditambahkan dengan rasa syukur, ya, lalu dibungkus dengan tujuan, maka manifest me. Kenapa? Because I love myself. Aku mencintai diriku sendiri, aku menyukai diriku sendiri, aku nyaman dengan diriku sendiri. Dan energinya akan mengeluarkan frekuensi. Dan frekuensi ini kamu mau atau tidak, kamu akan mulai tertarik dengan aku. Enggak, para peepers, hi peepers, thank you sudah mau mendengarkan segala sesuatu tentang energi, self love, dan paling luar biasa adalah tentang energi. Hari ini kita akan membuka tabir yang selama ini orang-orang bilang bahwa itu adalah hanya talk semata, tapi sebenarnya ini fakta. This is the fact. Ini adalah kenyataan dan ini fakta. You like it or not, kamu suka atau tidak, mau atau tidak, kamu percaya atau tidak, energi itu berputar-putar di sekeliling kamu. Kita akan sama-sama membuka tabir itu ya, Mari, Kak Roma. mari Kak JJ. Oke, kamu pernah ada di fase menjadi ojek online? Yes, I do. Bisa sharing ke kita, itu fase apa di hidup kamu? Dan kalau bisa flashback lagi, Kak, pada saat itu kamu pribadi yang lebih overthinking atau udah santai sedari dulu? Oke, ini saya jujur aja ya jawabnya ya. Yang namanya manusia pasti punya emosi negatif, itu fakta. Dan saya nggak mau termasuk golongan orang yang munafik bilang kalau saya nggak pernah overthinking, saya nggak pernah negative thinking kayak gitu. Tapi saya termasuk orang yang bisa mengendalikan dalam porsi yang sedikit kecil. Jadi overthinkingnya itu saya perkecil kayak gitu. Yang membuat saya overthinking bukan sama nasib saya kala itu jadi ojol ya. Saya nggak bilang profesi ojol itu rendah, bukan. Tapi kala itu di hidup saya. Ini khusus untuk saya aja. Oke, teman-teman semuanya. Jadi kala itu teman-teman saya tuh udah pada sukses semuanya, Kak JJ. Sangat-sangat sukses. Bahkan ada yang sampai punya SPBU. Dan udah jadi diplomat, right? Itu jomplang sekali ya. Sangat bahkan. Jadi mereka itu sedikit menjauh dari saya, nggak pernah lagi yang namanya ada komunikasi segala macam. Di situ saya berpikir kala itu ya, wah ini orang jahat banget gitu, nggak mau lagi berkomunikasi dengan saya, mentang-mentang saya tidak punya profesi yang seperti mereka, seperti itu ya Kak JJ ya. Tapi ternyata di sini energi bermain Kak JJ. Orang-orang yang sudah memiliki ekonomi yang nyaman, energi mereka itu konsisten, tenang, santai, kayak gitu. Ya, belum lagi dari environment sekitarnya, makanannya, pakaiannya, wewangiannya, tempat dia tinggal, teman-teman yang dia di sekelilingin dia kayak gitu. Berbeda dengan saya yang kala itu lagi ojol, nggak akan nyambung, ketemu pun nggak akan nyambung. Jadi kalau ditanya apakah overthinking, yes, overthinkingnya di situ. Lalu titik baliknya adalah ketika saya nganterin kopi. Saya bertemu dengan seorang perempuan. Kala itu dia pekerja kantor. Dia cantik sekali, rapi, bersih, wangi. Kala itu lagi terik panas, dan saya sadar di situ saya sedikit ya namanya wangi matahari ya. Dan untuk seorang perempuan itu kalau menurut saya kurang ya, apalagi saya termasuk orang yang suka menjaga kebersihan, wewangian kayak gitu ya kayak. Jadi ketika ketemu dengan seseorang yang begitu saya kagumi untuk ke diri saya, Kak JJ, di situ saya ngerasa kayak, apakah aku akan selamanya di titik ini? Ketika saya jalan sampai 1 kilometer hanya mengantar kopi dengan ongkir cuma 8.000. Kalau 8.000 dipotong berarti sama saya cuma 5.000. Jalannya sampai 1 kilo. Untung sapamnya baik, nggak bayar ini parkir. Kalau bayar parkir mungkin cuma
Ketika saya ngeliat dia, saya ngasih dia, senyumnya sumringah kayak gitu ya Kak Jeje. Kenapa ya aku nggak bisa kayak wanita ini kayak gitu? Bedanya apa? Aku S1, aku nggak goblok gitu lah. Aku pintar. Bedanya apa aku dengan dia kayak gitu? Aku ngelihat pakaiannya bersih, wajahnya sumringah, terus ramah, nyapa juga ramah segala macam. Apakah karena aku terlalu sering overthinking sehingga aku jarang tersenyum? Dari situ dimulai Kak Jeje. Menarik banget momen kamu untuk tersadar ya Kak. Karena ngelihat dia, ketika kita bercermin, flek hitam sudah ada, kita bawa matahari, ketemu orang yang Kakak tahu kan ya, namanya wanita itu sangat menyukai visual ya. Bisa ya, ngaku aja untuk perempuan-perempuan ya sama laki-laki, khususnya perempuan, ketika melihat wanita cantik akan lebih menarik daripada melihat laki tampan, serius. Karena ketika kita melihat wanita cantik itu kita mikir, ini orang ngapain gitu loh. Itu momentum banget sih Kak. Mungkin bagi orang itu hal yang sepele ya, bagi saya enggak. Dimulai dari situ overthinking positifnya. Apakah aku akan mati dalam posisi ini? Lalu dalam hati ketika berjalan pulang, ya Allah ya Rabbiku, kayaknya aku cukup deh di sini, di ojol ini kayak gitu. Tambah lagi banyak banget masalah. Apalagi ojol itu kan kebanyakan dunia laki-laki ya, Kak Jeje. Saya nggak tahu apakah saya bisa membicarakannya di sini apa tidak. Cuman saya bersyukur kemarin itu terjadi. Jadi ada salah satu oknum ojol yang menyebarkan fitnah kalau menurut saya. Ya, jadi dia berkata, saya mainnya di mall dulu, di mall Kelapa Gading. Pantesan tadi waktu off cam, aku kan nanya Kak Roma tadi nyasar nggak ke sini? Oh enggak, aku daerah sini udah cukup tahu kok. Iya betul Kak Jenje. Jadi aku main dulu, jadi kayak aku nostalgia. Kalau dulu aku pakai baju ojol, sekarang aku pakai baju rapi. Ya, ini kayak saya menutup lembaran kayak gitu. Jadi I'm coming back with such confident kayak gitu, self love. Tadi Kak Roma sempat bilang juga overthinking itu pasti ada. Pasti dong. Tapi kamu mengontrol pikiran-pikiran itu. Bagaimana caranya? Nah, ini pertanyaan bagus Kak Jeje. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi gimana caranya ngontrol pikiran overthinking itu? Pertama aku bakalan bilang itu termasuk dalam iman. Itu kita harus dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus dekat sama Sang Pencipta, itu harus. Dan berpikir yang baik. Berpikir bahwa segala sesuatu ini adalah fase. Gak akan ada yang namanya cahaya tanpa kegelapan. Kamu gak akan bersinar seterang itu kalau kamu tidak diiringi dengan kegelapan. Kamu gak akan tahu bedanya mana gelap dan terang. Jadi ketika saya berpikir seperti itu, ya Allah, perkataannya bukan saya marah sama yang Sang Pencipta ya Kak Jeje. Saya cuma mengucapkan, ya Allah, saya merasa cukup merasakan di ojol ini, dan saya belajar, saya mohon naikkan derajat saya. Saya siap untuk menerima segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup saya dimulai dari hari ini. Kayak gitu Kak Jeje. Dan lucunya saya melakukan manifesting itu sebelum saya mengenal manifesting. Ya, bahasanya kan mungkin kalau sekarang udah keren ya kayak manifestasi gitu. Yes it is. Afirmasi manifestasi itu sama sih kalau menurut saya. Dan semenjak itulah mungkin kamu mulai untuk lebih mengenal dan mempraktekkan self love itu ke diri kamu. Ya. Ketika melihat yang jadi patokan perubahan saya itu, saya berpikir apa yang dia lakukan sampai dia tersenyum seperti itu. Saya mulai memperhatikan sekeliling saya. Ketika kita mulai yang namanya quantum jam, ada quantum jam. Dan ini saya kasih sedikit spillnya karena beberapa teman-teman saya juga jual kelas ini, saya nggak mau, yang namanya etika bisnis. Quantum jam itu adalah saat dimana kita melakukan awakening, tapi yang luar biasa Kak Jeje. Titik dimana kita ngerasa kita mau lompat dari hidupan kita yang 4D masuk ke 3D kita, kayak gitu. Itu terdengar aneh untuk sebagian orang yang belum wake up, belum bangun dari dunia lamanya, dunia malas-malasannya, ya menyalahkan orang lainnya, kamu nggak akan bisa jadi, nggak akan nyambung omongan saya, kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang merasa sudah muak, kalau orang luar bilang ini ilmu disgusting. Jadi kalau di Indonesia atau ya Asia bilangnya quantum jam, tapi kalau orang luar negeri bilangnya ini adalah ilmu disgusting, disgusting theory. Kayak gitu, dimana Kak saya merasa sudah muak kayak gitu loh Kak Jeje.
Oke. Sampai di titik mana saya nggak mau lagi hidup di dunia itu. Dan aku juga sempat mendengar dari beberapa temanku juga, kalau memang perubahan itu sedikit sekali yang bisa terjadi hanya karena nonton motivasi atau hanya dengar dari cerita orang. Semuanya harus mulai dari diri kamu. Yes, it is. Kamu udah merasa cukup, kamu pengen upgrade, Betul. baru itu bisa terjadi. Betul. Itulah kenapa saya buatnya itu e-book. E-booknya itu hanya 19 halaman. 19 halaman. Semua e-book yang saya buat Kak JJ itu literally short. Semuanya pendek. Tujuannya ya untuk satu. Kamu gak bisa berubah tanpa diri kamu sendiri. Dan aku bisa nolongin kamu, tapi hanya ngasih petunjuk aja. Eksekusi tetap hanya ada di dalam diri kamu, kayak gitu. Itulah kenapa kalau buku fisik saya itu memang 200 halaman, tapi kalau untuk e-book semuanya itu paling banyak 25 lembar. Karena saya tahu kategori manusia Indonesia rata-rata membacanya itu kurang. Betul. Yes, padahal kalau mau sukses itu ada 4 hal. Kalau mau sukses dalam hidup ya. Apa tuh Kak? Jadi yang pertama adalah baca. Iqra. Bahkan di dalam agama Islam juga ada dibilang Iqra, baca, baca, baca. Yang kedua, jurnal. Hidup yang saya alami di hari ini Kak JJ itu berkat jurnal. Bukan berkat, itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tertulis semuanya secara all in one itu di jurnal saya. Hidup yang saya jalani di hari ini. Baik. Ketika saya buka lagi jurnalnya, saya ingin berterima kasih sama Roma yang dahulu di tahun-tahun sebelumnya yang sudah menuliskan dan saya hanya tinggal menikmati. Kayak gitu. Dan yang ketiga adalah afirmasi Kak JJ. Afirmasi. Jadi teman-teman jangan dengarkan kata orang. Kalau mereka bilang afirmasi itu bullshit, jangan dengarkan. Itu betul. Allah nggak suruh kamu berusahalah nanti aku kasih, nggak. Allah bilang bersyukurlah maka akan aku tambahkan. Afirmasi itu dimulai dari kata syukur, bukan meminta. Oke. Bukan menjudge, tapi kayak ya Allah makasih aku cantik. Itu kan afirmasi. Ya Allah makasih aku makan hari ini, ya Allah pengen besok ditambah lagi dong menunya yang ini. Itu afirmasi. Tapi Kak, apakah sekarang situasinya kita masuk ke mungkin dalam situasi yang tidak ideal. Banyak orang-orang yang mungkin belum 100% bisa merasakan rasa syukur itu. Karena mungkin banyak hal-hal realistis di depannya, masalah yang bertubi-tubi. Tapi dengan mengucap syukur, nggak apa-apa nggak sih Kak kita mulai dengan tidak sepenuhnya jujur. Dalam artian hatinya agak terpaksa untuk bersyukur, tapi itu dilakukan dahulu saja sampai benar-benar merasakan. Itu apakah bisa works juga nggak ya Kak? Works, kan saya ngalamin itu. Jadi waktu saya ngalamin ojol itu saya nggak serta-merta langsung naik meroket ke atas langit, enggak. Waktu saya merasa, kayaknya saya kebanyakan overthinkingnya deh. Kayaknya saya harus mulai senyum deh. Kakak bayangin aja ya, itu ketika saya masih ojol ya Alhamdulillah ya Allah aku bersyukur aku tidak mengeluh. Aku hanya mengingat. Jadi dikala itu saya harus belah ikan lauk 2 ya, dibelah 2. Terus setelah saya mengantarkan langganan, saya akan pulang ke rumah untuk makan. Langganan itu diantar jam 8. Nanti jam 8:30 saya balik lagi ke rumah untuk makan pagi. Sengaja dinaikin mataharinya jamnya supaya saya nggak terlalu cepat lapar. Nanti jam 1 saya pulang lagi ke rumah. Nggak peduli saya dari Tangerang, nggak peduli saya dari Gading Serpong, mau dari manapun saya harus pulang ke rumah. Karena perharinya saya cuma punya 10.000 per hari. Dan di setiap jalan saya akan melihat banyak sekali restoran. Dan saya selalu berkata kepada Allah, ya Allah ya Rabbiku, suatu hari aku akan masuk ke restoran ini. Ya Allah ya Rabbiku, bagus banget restorannya, ya Allah aku mau masuk ke situ. Jadi setiap perjalanan saya ngerasa saya bahagia meskipun saya dalam keadaan lapar. Saya lapar sekali, bahkan dari Tangerang ke Kelapa Gading itu jauh loh. Iya dong. Jauh, bahkan ketika nih ya Kak JJ mohon maaf, saya nyampe di Tangerang jam 2. Saya belum sempat pulang. Saya nyampe di sini jam 4, baru saya bisa makan siang. Saya nggak akan bisa makan di luar karena memang tidak ada uangnya, tidak ada ininya. Jadi kalau ada orang yang ngeluk saya, Kak Roma, kakak kan nggak ngerasain. I have, tapi mungkin tidak seburuk ya siapapun yang di luaran sana. Mungkin ada yang mau ngadu nasib lebih buruk dari saya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Saya akuin, iya saya memang tidak merasakan apa yang kamu rasakan kayak gitu.
Tapi itu works Kak JJ. Oke. Jadi ada 4 ya Kak. Yang tadi Terakhir baru 3 eksekusi tuh, dong. baru 3. Terakhir eksekusi. Oke, terakhir eksekusi. Yes, usaha eksekusi itu terakhir. Jangan takut. Agak lumayan ini ya Kak, membayangkan dulu apalagi tadi kamu cerita Iya. waktu kamu di Gading pada saat itu Iya, kalau dengan outfit yang berbeda. Sangat. Sekarang Ya. kepentingannya berbeda untuk datang ke Gading. Oh, Masya Allah. Kalau Dengan segala hormat, terima kasih Peepers. Ya. Tolong di like. kalau bisa menyapa I see. Roma yang dulu Kak, Ya. Roma yang masih keliling nunggu orderan, yang masih panas-panasan jalan Ya, berkilo-kilo, ya, ya. Oh, terima kira-kira kasih loh. kira-kira apa Ini yang Kak JJ mengizinkan saya. Oh, dengan senang hati Kak. Ada yang ingin disampaikan kah dengan Roma pada saat itu? Ya. Hey bro, we make it! Oh my god, we fucking make it. Thank you for not giving up. Terima kasih kamu tidak menyerah, ya. Everything you do, apapun yang sudah kamu lakukan, kamu usahakan. You never cry, kamu tidak pernah menangis, kamu tidak pernah mengeluh. Just fucking get it! Oh my god. Good job, Roma. Good job. Masya Kak, Allah. kalau disederhanakan banget nih, Oke. mungkin bisa sharing juga ke Peepers. Bedanya self love, Ya. manifestasi, Ya. dan juga love of attraction. Itu apa Kak? Oke, jadi teman-teman semuanya, sekarang banyak banget tuh konten berkeliaran tentang self love. Cuman satu kata yang aku ingin ucapkan kepada teman-teman, self love itu bukan keegoisan, bukan. Self love itu adalah tentang dimana kamu menerima who are you, siapa kamu, dari A sampai Z, dari A sampai Z, dari kesalahan, kegagalan, kecacatan, ketidakberuntungan, ya, kesalahan masa lalu, segalanya yang negatif, bahkan sampai kelebihan yang kamu miliki. Kamu harus menerima itu semua. Semuanya. Ketika kamu sudah menerima segalanya ini, maka kamu akan bisa melihat POV yang berbeda dari kamu yang sebelumnya. Segala sesuatu di muka bumi ini akan berubah, berotasi. Ya, anginnya akan terbang ke arah kamu. Ya, akan membuka segala sesuatu yang selama ini tertutup dari diri kamu. Seperti apa Kak Roma? Pertama, kejeniusan yang kamu miliki. Ya. Kedua, pesona kamu akan terbuka. Demi apapun. Saya bukan orang yang cantik, tapi if you look at me, semakin lama you will like me. Kenapa? Because I love myself. Aku mencintai diriku sendiri, aku menyukai diriku sendiri, aku nyaman dengan diriku sendiri. Dan energinya akan mengeluarkan frekuensi. Dan frekuensi ini kamu mau atau tidak, kamu akan mulai tertarik dengan aku. Ini ada 100, mau gak? Enggak ya, bukan 100 ya Allah, bercanda. Oke. Itu self love. Kalau kamu gak tahu, ya promo dikit boleh ya Kak Peepers? Silakan. Kak JJ, kamu bisa klik link di bio aku. Udah, promonya di situ aja. Kamu bisa klik aja di situ, keberuntungan dengan self love. Dan selanjutnya Kak JJ, yang apa tadi nomor 2 ya? Manifestasi. Manifestasi. Guys, manifestasi itu adalah perkataan, bisikan yang kamu ucapkan oleh diri kamu. Kamu sampaikan kepada Sang Pencipta, ya, melalui frekuensi. Banyak sekali. Jadi kalau kamu ikut kelas saya itu ada 6 caranya. Ya, salah satunya adalah visualisasi dan scripting. Scripting ini adalah menulis Kak JJ. Oke. Menulis secara detail, super duper detail. Bukan kita menuntut ya, bukan. Tapi tuliskanlah. Karena Allah itu memberi segala sesuatu yang kamu butuhkan, bukan kamu inginkan. Jadi berkatalah, ya Allah, aku butuh ini. Bukan aku ingin ini. Oh, Berbeda. diubah ya, wordingnya. Yes, ini ibaratnya kayak coding gitu. Jadi Allah itu sebenarnya maha baik Kak JJ. Sang Pencipta itu maha baik. Jadi dia memberikan keleluasaan kepada kita. Do what you want to do. Kalau kamu ingin merubah takdirmu, maka rubahlah dari dalam diri kamu sendiri. Tidak akan berubah nasib seorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Aku baru paham kalimat itu sekarang di sini ketika saya mulai belajar self love, manifestasi, dan all of attraction. Dan yang terakhir Kak JJ, all of attraction itu adalah prinsip. Guys, law of attraction itu bukan ilmu santet. Bukan ilmu ngepet, bukan ya. Ini selaras dengan agama. Kenapa aku bilang selaras dengan agama? Ini hanya prinsip Kak JJ. Karena orang luar tidak, mohon maaf, mereka kebanyakan itu tidak ada agamanya, right?
tidak ada agama di sana. Jadi mereka tidak tahu mengungkapkan apa itu ikhlas, syukur segala macam. Mereka buat ilmu baru dalam sebuah prinsip law of attraction, ilmu tarik menarik. Sedangkan kalau didefinisikan, law of attraction itu adalah ketika kamu mengikhlaskan, ketika kamu bersyukur, maka rezekinya akan semakin banyak datang kepada kamu. Sebenarnya prinsip law of attraction itu Kak Jeje. Kita fokus ke mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita fokus bersyukur tentang apapun yang ada di dalam hidup kita. Lalu kita menyeting tujuan. Ingat guys, ketika keyakinan ditambahkan dengan rasa syukur, ya, lalu dibungkus dengan tujuan, maka manifestasi kamu akan terjadi seakurat gravitasi bumi. Oke.